Perkenalkan, nama saya Citra Dea dengan NPM 22100521082 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 April Sumedang. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ada yang tahu gak pengertian ekosistem itu apa sih? Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen abiotiknya dalam suatu kesatuan tempat hidup. Ekosistem tersusun atas satuan makhluk hidup. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Ekosistem juga dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Ekosistem tersusun atas satuan makhluk hidup, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, abiotiknya, disebut ekologi. Jenis-jenis ekosistem itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada ekosistem darat. Ekosistem darat merupakan habitat semua jenis organisme yang ada di dalamnya. Terdapat interaksi antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Organisme yang terdapat dalam ekosistem darat pada umumnya sangat beraneka ragam, seperti tumbuhan biji dan vertebrata yang dijadikan sebagai tempat hidup untuk dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ada bioma. Bioma itu apa sih? Pengertian dari bioma sendiri lebih mengarah kepada suatu zona atau daerah yang berisi adanya tumbuhan, hewan, organisme lain, serta segala persyaratan fisik yang memenuhi kebutuhan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Sebuah bioma terkomposisi oleh banyak ekosistem komunitas kecil antara tanaman dengan hewan serta habitat mereka. Batas dari sebuah bioma dibedakan berdasarkan iklim. Batas dari sebuah ekosistem yang berupa elemen fisik seperti sungai yang memisahkan sebuah komunitas dengan komunitas lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis bioma. Yang pertama, bioma gurun. Bioma gurun memiliki ciri-ciri vegetasi dengan jumlah pohon sangat sedikit. Yang tumbuh adalah jenis tumbuhan tahan kering, berbunga, dan berbuah dalam waktu pendek. Terdapat pada daerah gurun, Gobi, Gurun Sahara, Gurun Kalahari. Tanah yang tandus dan kandungan air yang sangat rendah membuat tumbuhan dan hewan-hewan tertentu saja yang dapat bertahan di daerah ini. Ciri-ciri bioma gurun adalah gersang dan curah hujan rendah. Tumbuhan semusim yang terdapat di gurun berukuran kecil. Hewan yang hidup di gurun ada ular, kadal, katak, dan kalajengking. Yang kedua, bioma padang rumput. Bioma padang rumput memiliki ciri-ciri vegetasi tanpa pohon. Tumbuhan berupa rumput terdapat pada daerah Hongaria, Amerika Utara, Argentina, dan Rusia Selatan. Peresapan air tinggi dan aliran air cepat. Tumbuhan yang ada terdiri atas tumbuhan herba dan rumput yang keduanya bergantung pada kelembapan. Hewannya antara lain ada bison, zebra, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, serangga, tikus, dan ular. Yang ketiga, bioma hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri vegetasi tumbuhan hijau sepanjang tahun. Pohon-pohon tinggi jenisnya sangat banyak, terdapat tumbuhan yang menempel dan tumbuhan yang memanjat pohon lain. Tumbuhan yang khas yang hidup di bioma ini adalah tumbuhan merambat seperti rotan dan tumbuhan epifit seperti anggrek. Hewan yang khas di bioma ini adalah harimau, badak, babi hutan, dan orang hutan. Yang keempat, bioma taiga. Bioma taiga dikenal sebagai hutan konifer, merupakan bioma terluas di bumi. Daerah ini sangat basah karena penguapan yang rendah. Tanah di bioma taiga bersifat asam. Tumbuhan yang hidup di bioma taiga umumnya konifer dan pinus. Ciri-ciri lainnya adalah suhu di musim dingin rendah. Hewan yang ada di bioma ini antara lain ada moose, beruang hitam, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Yang kelima, bioma tundra. Tundra adalah suatu area. Yang kelima, bioma tundra. Tundra adalah suatu area di mana pertumbuhan pohon terhambat dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar, karena itu disebut daerah tanpa pohon. Pada area ini, mayoritas tumbuhan yang hidup biasanya berupa lumut, rumputan. Tundra biasanya hidup di daerah dingin, iklim kutub dengan musim dingin yang panjang, serta gelap dan musim panas yang panjang dan terang terus-menerus. Yang kedua, ada ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah satu kesatuan menyeluruh antara organisme dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Berdasarkan perbedaan salinitasnya, ekosistem perairan dapat digolongkan menjadi perairan laut, perairan estuari, dan perairan laut.
Di dalam ekosistem perairan ada apa aja sih? Yang pertama, ada ekosistem air tawar, merupakan ekosistem dengan habitat yang sering terdapat di air tawar. Kondisi di permukaan air tidak selalu tetap kondisinya. Ada fase naik turun, bahkan suatu ketika air tawar dapat mengering karena cuaca yang tidak menentu. Habitat air tawar terdapat di dalam permukaan bumi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan habitat lainnya yang ada di bumi ini, misalkan dibandingkan dengan habitat laut dan daratan. Yang kedua, ekosistem air laut. Ekosistem air laut merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem laut juga berperan penting bagi lingkungan di daratan. Habitat pantai, estuari, hutan bakau, dan sebagainya merupakan kawasan paling produktif di bumi. Ekosistem terumbu karang menyediakan sumber makanan dan tempat berlindung bagi berbagai jenis organisme dengan keanekaragaman hayati tingkat tinggi di laut. Nah, sekarang ada yang tahu gak jaring-jaringan makanan itu apa? Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam satu ekosistem. Biasanya jaring makanan ini juga dikenal dengan nama lain sumber daya konsumen. Makhluk hidup dan lingkungan merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dalam jaringan makanan. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh gambar jaring-jaring makanan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.